Selamat malam, para pujangga, pencari cinta, pengais kasih sayang, penikmat rindu yang tak semestinya, yang pada akhirnya kita temenan aja. Waduh. Kali ini kalian berada di segmen terbaru dari channel Sukman Manda yang bernama Ca. Apa itu Ca? Cerita horor amatir. Wah. Cerita ini saya dapatkan di internet, di website ada beberapa blogger. Jadi saya kutip. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak ceritanya. I'm Sukman Manda, mari mulai bercerita. Kali ini saya akan bawakan cerita dari salah satu blogger. Kita namakan saja dia Randy ya. Randy ini nama samaran. Randy ini sedang melakukan sebuah program mobile training yang di sini disebutkan di sebuah tempat yang jauh dari hingar-bingar perkotaan. Baginya sebagai pengajar pelatihan, selain tuntutan profesionalitas, adalah tugas Randy yang harus diemban dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperbaiki SDM masyarakat. Program Mobile Training Unit atau MTU ini adalah sejenis program pelatihan yang bergerak dari tempat pelatihan kerja bersama mobil operasional menuju ke pelosok-pelosok daerah untuk mengajar para pencari kerja sampai mampu menguasai bidang yang diberikan oleh pengajarnya. Kegiatan ini sangat efektif ya dalam mentransfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat sehingga kemudian hari dapat mereka gunakan untuk melamar pekerjaan ke kota atau berwirausaha di kampung halaman masing-masing. Sepanjang perjalanan sudah terbayang nih senyum-senyum dan semangat para orang-orang yang menjadikan Randy itu tambah semangat lagi untuk mengajar di desa-desa atau tempat-tempat pelosok yang lain gitu loh. Yang jelas itu jauh dari rumah dan keluarga Randy sendiri. Yang membuat lebih menantang adalah karena si pengajar ini yang di sini Randy ini tidak tahu mau ditempatkan di mana. Dia tinggal nurut saja sama atasannya seperti itu. Dan terkadang tak sedikit dari tempat yang untuk pengajaran itu adalah tempat-tempat yang belum terjamah listrik. Nah, dari background inilah kisah bermulai. Perjalanan ditempuh oleh Randy dengan menggunakan kendaraan darat, dilanjutkan dengan kapal laut. Dengan menempuh waktu berangkat pagi hingga ketemu sore dan sampai waktu pagi lagi. Sampai di tempat tersebut, Randy itu merasakan aura yang sangat teduh. Bukan payung tapi ya. Tidak ada panas matahari dan tenang. Beberapa pegunungan menutup pulau tersebut. Suasananya pun sunyi, menambah keheningan kampung tersebut. Kehadiran para pengajar ini disambut oleh Bapak Kepala Desa. Sepertinya informasi akan dilaksanakannya pelatihan ini sudah tersebar ke warga ya. Karena dalam perjalanan saat menanyakan lokasi balai desa, itu ada beberapa masyarakat yang menanyakan kepadanya, ke Randy ya, apakah rombongan yang mengajar atau hanya pelancong. Bapak Kepala Desa menunjukkan ruang untuk istirahat kepada Randy. Di ruangan tersebut masih tergantung beberapa hasil karya warga, berupa topeng, ada arca juga, dan beberapa keris. Memang tempat menginap jarang ada ya di dalam kampung. Selain disediakan ruangan balai desa ini, Randy dan tim juga menyewa rumah warga. Namun itu lokasinya agak jauh dari balai desa ini. Sebenarnya Bapak Kepala Desa juga sudah menawarkan ke Randy ya. Namun Randy-nya segan untuk menginap dan ya hidup di rumah kepala desa tersebut, takut merepotkan istirahat Bapak Kepala Desa dan keluarganya. Acara pembukaan berjalan lancar.
dan peserta pelatihan pun berdatangan walaupun kuotanya belum terpenuhi semuanya. Akan tetapi sudah 80% mulai masuk ke ruang pelatihan. Hari pertama pelatihan pun selesai. Randy pun pulang ke penginapan untuk istirahat. Selesai makan malam dan membaca materi ajar untuk keesokan harinya, saat itulah Randy merasakan sesuatu yang aneh. Randy itu merasakan ada yang menarik kakinya. Randy pun kaget dan terbangun. Dia langsung mencuci kaki dan berdoa, semoga Randy tidak mengalaminya lagi. Berbekal selimut, Randy tutupi tubuhnya. Namun, Randy merasakan ada yang lewat dan berjalan seperti ada bayangan. Randy pun tak berani membuka selimutnya sampai pagi hari. Keesokan harinya, Randy menceritakan ke penjaga balai desa yang sedang memotong rumput dan kepada peserta pelatihan yang hadir. Tetapi katanya di tempat itu ada sepasang suami istri. Namun tidak jahat, mereka hanya menjaga ruangan dan ingin berkenalan saja. Malam kedua, sebelum tidur, Randy pun berdoa. Baru aja Randy tidur terlelap, seperti ada yang menjambak rambutnya dengan keras. Randy pun terbangun dan takut sampai berkeringat dingin. Randy pun berucap, "Saya di kampung ini hanya mengajar, tidak berniat buruk." Berlanjut di malam ketiga, Randy mengalami hal yang sama, bahkan lebih ekstrim lagi. Randy merasa ada yang menimpa tubuhnya, kayak ketindan gitu ya Pak. Sampai tidak bisa bernafas, seakan bermimpi badannya besar dan sepertinya bayangan hitam. Sampai pagi pun Randy tetap tidak bisa tidur. Namun ketika Randy ceritakan ke penjaga balai desa, pas pagi-paginya, itu sama jawabannya. Dia hanya ingin berkenalan, Mas. Pada malam keempat, Randy pun bingung. Keusilan apa lagi nih yang bakal dia terima? Randy pun tertidur kan, tapi ia merasakan seakan-akan memeluk guling. Bermimpi seperti tidur di rumah sendiri. Namun antara sadar dan tidak, Randy berpikir, bukannya sekarang ada di balai desa. Tentu tidak ada guling. Randy pun bangun dan tidak berani tidur lagi. Pas itu dilihatnya jam masih menunjukkan pukul 2 pagi. Saat berbaring, Randy merasakan ada yang berbaring juga di belakang punggungnya. Dengan memberanikan diri, Randy mengatakan bahwa Randy hanyalah seorang pengajar. Tidak ada niat selain berbuat baik kepada masyarakat. Dan Randy berucap pas itu, "Kamu mau kenalan boleh, kalau mau ganggu saya juga boleh," sambil memberikan selembar kertas dan pensil. "Coba kamu tuliskan berapa nomor ekor." Kenapa malah nanya togel, bos? "Coba kamu tuliskan berapa nomor ekor yang keluar, biar nanti saya akan beli. Maklum, saya orang susah, tidak apa-apalah saya kamu ganggu, saya kamu tunggu juga gak apa-apa, yang penting tulis." Dan Randy pun bisa tertidur terlelap sampai pagi, seperti tidak ada yang mengganggu lagi. Efeknya adalah dia bersemangat mengajar karena merasa sudah cukup istirahatnya. Namun, waktu pagi hari, Randy mengecek kertas tersebut masih kosong, tidak ada tulisan apapun. Di malam-malam selanjutnya, saat Randy tertidur, Randy berharap diganggu dan paginya dia memperoleh nomor. Namun, sampai pelatihan selesai pun Randy tidak mendapatkan nomor lagi dan tidak diganggu lagi. Sampailah di hari penutupan dan perpisahan pelatihan. Saat berpamitan, Randy mencari bapak penjaga balai desa yang sering memotong rumput di waktu pagi hari. Tapi bapak kepala desa mengatakan, "Mas,
Di sini nggak ada mas penjaga balai desa. Paling adanya ya tukang bantu-bantu bersih-bersih. Itu pun datangnya waktu siang, waktu Mas Randy ini melakukan pengajaran. Sampai saat ini Randy masih juga penasaran dan juga senang tentunya kan, karena dia berhasil membuat pusing si hantu karena nggak bisa nulis, mungkin nggak bisa nulis ya, dan nggak diganggu lagi ya kan akhirnya. Ya begitulah, mungkin itu cara ya, salah satu cara untuk biar nggak diganggu lagi sama hantu atau makhluk-makhluk astral. Kasih kertas suruh nulis. Kalau dia pintar atau bisa nulis ya pasti ditulis dong, lumayan. Tapi kalau nggak bisa nulis kan dia pasti pergi. Cerdik juga ya caranya ya. Ya begitulah cerita hantu Amatera kali ini ya. Gimana? Udah cukup membuat Anda merinding atau membuat Anda terheran-heran? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja harus dicukupkan dari segmen Cuak episode 1 ini. Seperti biasa, I'm Sukman Manda. Bye.